Jadi yang saya hormati Bang Nixon, Bapak terima kasih Bang sudah hadir. Penasihat kita Pak Jamalin, selamat datang Pak sudah hadir, terima kasih. Teman-teman semua di sini ada mantan ketum Perwampi, Bang Markus. Terus kemudian pembina mantan ketum juga Perwampi, ada Bang Eman, ada Pak Lodra, dan di sini juga ada sekjen, mantan sekjen Agus, dan teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Jadi yang pertama-tama Bang, sebagai ungkapan syukur kita, sebenarnya acara kita ini acara yang sederhana karena kita tahu lah apa mantan jurnalis ya kan. Kalau saya boleh julukin jurnalis yang pejabat yang jurnalis. Jadi keanggotaan kami Bang, ini 99% ala kita. Kalaupun ada yang apa namanya dari NTT, tapi istrinya Batak, misalnya Pak Paul itu Paul istrinya baru Bang Nabian, ada Pak Eman itu istrinya Bulto, ya kan? Ya, itu Bang. Jadi sebenarnya yang ada di samping bandara. Ya, dan saya mantan ketua Sinode GBI, juga sekarang saya juga ketua Komnas. Jadi Pak Donald yang mungkin itu tahu bila saya laksanakan begitu. Dan saya memang belakangan ini banyak turun ke Tapanuli dan sekitarnya, kawasan Kota Balaya, untuk melakukan beberapa koordinasi di sana. Makanya begitu juga dengar Pak Nixon pengen maju, ya saya bilang sama kawan-kawan ini harus dukung supaya itu supaya dengan perhatian terhadap katakanlah kawasan Toba Tapanuli dan sekitarnya itu mungkin lebih lebih kuat lah gitu. Karena kebetulan karena saya kerja sebagai GBI dulu, saya hampir tiap hari itu di seluruh Indonesia, gitu kan. Jadi bisa dibanding-bandingkan antara katakanlah Sumatera Utara dengan daerah lain kan gitu kan. Sumatera Utara yang menurut saya sih jadi harus mau aja karena tertinggal dalam pembangunan dibandingkan kawasan-kawasan lain. Itu bisa katakanlah Kalimantan masih hutan, sekarang kita ke sana jalan semua sudah beton dan lain sebagainya. Sementara Tapanuli yang kita tinggalkan dulu waktu kita tamat SMP merantau ke Jakarta ini ya hampir ya nggak banyak berubah lah, khususnya infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Untuk teman-teman bisa kalau jalan dari Kabupaten ke Medan gitu kan, jadi jalan nggak banyak berubah. Makanya mungkin dengan 4 Nixon ke depan bisa katakanlah maju dan kita harapkan tentu bisa goal, maka mungkin pembangunan di Tapanuli pada umumnya akan lebih maju. Walaupun sekarang tentu era Pak Jokowi dalam 2 periode ini luar biasa juga. Salam sejahtera kita semua. Horas. Penasihat yang saya hormati, para ketum, para suami itu, kalau dari bantunya abang lah, juga pelanggan besar ibu, moderator, saudara-saudara semua yang saya hormati, bergabung dalam komunitas wartawan Kristen. Terima kasih undangannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, itu harus dikoreksi dulu bahwa saya belum cantum gubernur, masih bakal baik, masih tidak mau jahit dulu. Yang jahit ini kan butuh hubungan luar kan, kira-kira gitu. Jadi kan sekarang di framing itu bahwa ini kesini, ini kesini, ini kesini gitu. Dan framing ini media-media yang saya lihat juga tidak menguasai daerah, menguasai topografi daerah tersebut. Seolah-olah media itu mengatur bahwa ini yang cocok dari
gubernur bahwa ini yang cocok jadi presiden, ini yang cocok jadi menteri gitu. Nah, ini yang terkadang kita lihat belakangan ini framing itu masih tidak sehat. Kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa di ruang yang ini juga media warta Kristen, ya. Ayolah kita bekerja sama, kompak kita. Ya. Yang kedua tentu tidak jauh beda apa yang saya kerjakan di Tambun Utara ya. Dimanapun saya cara berpikirnya begitu. Kita harus kembali juga tadi bahwa dalam membangun sebuah daerah, tetapi juga yang paling utama harus kita selesaikan dalam infrastruktur jalan, konektivitas, mungkin sebuah kabupaten, ya konektivitas dusun, konektivitas desa, kecamatan, sehingga memperlancar semua arus politik, arus ekonomi. Itu adalah sebagus apapun sebuah desa, tapi ketika tidak ada jalur, tidak bisa terbuka akses, maka kekayaan alam desa itu tidak akan bisa kita manfaatkan atau dimanfaatkan oleh warga desa itu untuk kebutuhan. Yang kedua tentu sektor pertanian, karena daerahnya Sumatera Utara itu bertani. Di bertani tentu modern, tidak lagi bertani tradisional, modern, mekanisasi pertanian, hilirisasi, combine harvester, ngambil padi juga pakai mesin antar ke mesin antar langsung ke truk antar lagi ke mesin ke keluar gas dalam tempo 1 jam 2 jam bisa tidak lagi jemput, tidak lagi dipukul. Ini harus ke depan harus kita kerjakan. Artinya produksi yang selama ini kita minus sehingga harus impor beras dengan luas tanam katanya sudah berkurang 1 juta hektar, apa iya cek dulu, ya kan? Kalau berkurang berarti tingkatkan produksi, mekanisasi dan sebagainya. Saya pikir hal-hal seperti itu. Sekarang kita ini selalu debat soal itu, tapi solusi seperti harus susah ego. Kemudian juga terkait juga dengan jaminan-jaminan harga, hilirisasi itu harus dipertimbangkan. Kemudian di sektor kesehatan, banyak daerah-daerah di Sumatera Utara yang padat penduduk, tapi pelayanan masih bersifat mustu. Seharusnya puskesmas itu memang sebutnya adalah kecamatan, tapi kalau misalnya penduduknya sudah di atas katakan 10.000, beberapa RT sudah harus meningkatkan menjadi puskesmas. Jadi jangan patokannya kecamatan, tapi jumlah penduduk harus 24 jam melayani. Harus ada ruang gawat sehingga minimal klaim BPJS itu tidak lari keluar Sumatera Utara, bisa berputar. Maka prasarana puskesmas dan rumah sakit itu juga harus kelasnya. Karena kita banyak masyarakat kita di Sumut itu bertani tapi tidak punya lahan, tapi dia bertani dari hutan yang notabene hutan itu milik negara. Maka harus kita pastikan melalui perda hutan itu jadi milik rakyat, tidak lagi milik negara, sehingga sampai akhir kiamat rakyat kita itu tetap bisa nyaman mendapatkan hidup dari hasil hutan seperti itu. Ya, kalau di Tambun itu sudah saya kerjakan. Artinya apa yang saya bicarakan ini sudah saya kerjakan. Dan dampaknya 2023 kalau dilihat ini data BPS ya, saya dapat laporan dari kepala BPS bahwa
penduduk tambah cenderung tambah, tapi kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, pertumbuhan ekonomi tetap naik. Dan yang paling buat saya sih, kalau kesenjangan sosial makin mengecil, itu yang positif menurut saya. Yang seperti apa negatif? Kalau tumbuh ekonomi, tapi disparitas makin lebar, itu negatif. Saya nggak tahu Indonesia seperti apa. Kalau bicara tentang konsep pendidikan, ya, itu saya pikir harus pahami dulu bahwa aturan-aturan di bidang pendidikan itu sudah langsung diatur oleh pemerintah pusat. SD, SMP, kewenangan bupati wali kota, SMA, gubernur, udah dibagi negara rakyat sekarang, lucu negara ini. Kemudian universiti atau akademi ditarik ke kementerian. Nah dulu saya 2014 bupati, itu masih melekat itu semua saya pegang. Akademi kebidanan, akademi perawat, SMA, SMP, SD. Saya langsung buat blueprintnya itu. SMA saya tetapkan selama 3 tahun penuh selama bulan. SMP berdapil, kita ada 5 dapil 1 bulan, berdapil 1 bulan SMP. Dia kecamatan SD 1 bulan. Akademi saya sudah buat blueprintnya sama akper ini. Bagaimana ini kita tingkatkan menjadi sekolah tinggi. Tapi bubar semua sejak 2018. Masuk lagi istilah zonasi. Zonasi ini SMP 3 saya sudah buat itu sampai 2017 dan menghasilkan itu sampai lebih dari 100% masuk perguruan tinggi. Ada yang 115%, 15% itu 3 pilihan dapat, 3 pilihan. Dan itu terbaik semua. Karena dulu saya buat SMA 3 ini asramanya sudah mau saya bangun. Semua guru terbaik itu saya testing, masuk di situ ngajar, saya tambah insentifnya. Tambah 1 bulan gaji. Jadi guru-guru yang mohon maaf, yang semua cerdas-cerdas saya taruh di situ. Saya tambah gajinya. Maka menghasilkanlah dia 2016 tadi 115%, 2017. Tapi ini semua bubar. SMA 3 sekarang menerima murid itu 90% lingkungan sekitar masuk ke situ. Yang bandel, yang baik satu halaman, cerdas sama kurang cerdas satu halaman. Dampaknya itu cuma itu, bolak-balik digeser. Nah kalau misalnya sekolah unggulan, kelas unggulan, tetap juga. Akhirnya yang terjadi adalah kapitalisme dalam dunia pendidikan. Negara tidak punya lagi sekolah unggulan. Bagaimana caranya? Ya tentu, ya tadi. Bagaimana kita memperkuat satu sekolah dengan regulasi, dengan aturan, dengan anggaran, tetap jadinya kelas-kelas unggulan dalam sebuah sekolah, tapi SMA unggulan kita buat kelas-kelas yang unggulan kita pisah dari kelas 1A sampai kelas A, B, C, D itu kelas unggulan. Nah sisanya non unggulan. Tapi ini non unggulan bukan berarti di marginalkan, ini tidak. Ini barangkali nggak suka matematika, nggak suka hisab. Dia sukanya main tinju, main bass, main gitar. Orang psikologi itu kemana itu arahnya? Pak sukanya dia itu main bola, ya sudah. Siapa yang suka main bola, siapa yang ini, siapa yang ini, siapa yang ini. Klaster, sehingga itu kalau dipaksa dia belajar matematika, apa yang bisa galak-galak ibu stres nanti gitu. Jadi bandar dia. Ya kayak kau dulu lah. Itu suka matematika, ini kan dipaksa sih matematika kabur ya dari kita menuju. Contoh pelayanan itu dulu manusia ya, ambil pakai itu bukan kali ratusan ribu yang nganggur. Jadi nggak bayar lagi gaji, nggak bayar BPJS, nggak bayar apa.
Yang ribuan, ratusan ribu ini sekarang di mana nih? Di rumah, bekerja di tempat lain atau apa? Kita Indonesia berusaha, kita masih harus padat karya. Nanti ketika SDM kita ini semua sudah unggul semua bidang, lalu kan biasanya kalau sudah unggul itu ya kreativitas akan muncul. Sama bonus demokrasi apakah berbahaya terhadap sebuah negara dia ekonomi tumbuh atau malah minus? China, Amerika, India, China itu terbesar di dunia, bahkan pernah termiskin di dunia. Tapi sekarang menjadi ekonomi terbaik di dunia. Dalam jangka 40 tahun, 600 juta penduduk China itu bisa keluar dari garis kemiskinan. Nah, Indonesia bisa. Dulu China itu negara tirai bambu. Model pembangunan mereka itu adalah ada amati tiru modifikasi, no import, ATM mereka. Nah, sekarang ini baru mereka terbuka keluar investasi bisa. Tapi setelah mereka kuat ekonomi, nah, apakah Indonesia bisa jadi menjawab keraguan tadi itu semua? Saya pikir adalah bagaimana konsep ke depan tadi yang sudah itu Sumatera Utara sebagai rumah besar Indonesia, saya pikir bisa menjadi pilot project terkait hal-hal yang inovatif, kreatif yang harus kita lakukan, sehingga ya kita juga jangan latah-latah gitu, maksud saya apa ya, mau penasihat orang bicara smart city, apa lagi smart city? Banyak di desa-desa tak ada internet, tak ada listrik. Desa itu raw materialnya, bukan di kota. Kota itu kalau smart city, tapi smart village kan tuntas. Nanti smart city ini yang cenderung import. Padahal ada barang di smart village. Saya sih cara berpikir saya, bagaimana kita tuntaskan smart village, baru bicara smart city atau dua-duanya ini ya. Nah, cara saya lakukan itu kita perlu seperti itu. Itu mungkin ya. Kenapa saya katakan hari yang bersejarah? Saya masih ingat waktu beliau ini pimpinan redaksi majalah Bonani Pinasa. Beliau ini waktu itu jadi sekjen PIMSI, Persatuan Intelijensia Muda Sumatera Utara Indonesia. Ya, beliau ini pernah dulu menyampaikan ke saya, kapan bisa kita adakan acara di PGI seperti Natal. Ternyata ini baru terwujud, waktu itu disampaikan ke saya 2002, ternyata baru terwujud 12 tahun kemudian, ini 2024. Jadi ini sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi Bapak Markus itu pernah menjadi bawahannya di majalah Bonani Pinasa ya. Memang beliau ini dulu yang meminta ke saya waktu itu, siapa yang bisa direkomendasikan untuk majalah Bonani Pinasa. Memang kita waktu itu yang memberikan. Kemudian yang berikutnya, jadi saya dengar juga bicara soal dukungan. Ini beliau ini 3 bulan yang lalu sebenarnya sudah mengajak saya bicara. Ada grup WA yang dibikin beliau ini, sahabat Nixon Nababan. Kalau memang sepakat ya teman-teman mungkin bisa dimasukkan di situ. Di situ diupload berita-berita perkembangan, bagaimana hubungan komunikasi dengan tokoh-tokoh Muslim di Sumatera Utara. Saya kira sudah dikunjungi semua. Perlu kita tahu, jadi tidak berulang-ulang lagi informasi ditanyakan seperti yang tadi. Tokoh-tokoh Muslim di Sumatera Utara yang kira sudah pernah dikunjungi dia. Dan saya kira sepakat ya, kalau dibilang mendukung, siapa lagi yang mau kita dukung? Ada yang saya lihat tidak usah sebut nama ya. Ada yang mulai digaung-gaungkan sekarang kader PDP untuk Sumatera Utara. Bisa dicari dia. Ya. Tidak salah nama beliau ini juga sudah digaungkan. Kita sepakat mendukungnya. Kita doakan siapa lagi yang mau kita dukung kalau bukan rekan yang pernah profesi kita. Walaupun beliau sekarang sudah bupati, ya ini barangkali satu-satunya yang tidak pernah ganti handphone, yang tidak jaim, ya.
sebulan yang lalu kami di kantor Narwastu ya berbincang mulai jam 3 sampai jam 9 malam, sampai 2 kali makan. Dan yang membayarnya bukan Narwastu tapi beliau. Pas kita mau bayar, beliau langsung bayar. Jadi maksud saya ini pertemuan tidak sekali di sini Pak Nixon. Kalau perlu di mana kami mau diundang sambil nyanyi-nyanyi, Pak Pendeta juga boleh diundang nyanyi. Ya, Pak Pendeta punya kafe loh. iya. Boleh kita undang. Jadi kita berdoa dari gedung ini menjadi sejarah tanggal berapa sekarang? 27 Mei 2024. Bapak Nixon kita doakan, kita dukung. Kiranya kehendak Tuhan yang jadi beliau jadi gubernur Sumatera Utara. Dan yang mungkin perlu saya sampaikan ya, yang perlu sekarang kita bangun opini publik ya. Inilah calon terbaik, bukan yang lain-lain. Ya, opini publik kita bangun. Jadi saya sepakat dengan yang dibangun framing tadi oleh Bapak Bapak Gemen itu. Jangan wakil gubernur Sumatera Utara itu menurunkan kelasnya Pak Nixon. Harus kita bangun framing ya. Sumatera Utara 1. Itu harus kita framing, kita bentuk opini publik minimal melalui media kita masing-masing atau melalui media sosial kita. Media sosial hanya melalui Facebook ya, misalnya kita punya followers misalnya 2000, mereka bisa membaca itu sangat berpengaruh. Jangan kita anggap main-main. Moga-moga nanti alumni Sumatera Utara juga di Jakarta juga bisa Ya, kita libatkan. dan termasuk salah satu upaya yang kita lakukan ini, saya sebagai sahabat juga ya, salah satu upaya yang kita lakukan melalui grup WA yang kita punya, baik itu seperti hubungan marga di kalangan orang Batak, grup gereja, sudah kita share semua, termasuk grup komite masyarakat Danau Toba. Itu banyak tokoh-tokoh itu dari Muslim, mantan pejabat, mantan gubernur ada di situ, minimal bisa kita gaungkan. Jadi saya kira begitu Pak Nixon, tetap sehat, semangat ya, diberkati Tuhan. Kalau Pak Daparin sudah mendoakan di sini, saya yakin kesuksesan akan mendekati Bapak. Itu saja Pak Ketua Perwakilan. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati Perwakilan juga.